fourth pick in the 2015 NBA Draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepaja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain. The despair on the young Knicks fans' face, and perhaps Chris Porzingis can turn these fans around at some point. Pada draft NBA tahun 2015, terdapat seorang pemuda yang berasal dari kota Liepaja, yang merupakan bagian dari negara Latvia. Suara Adam Silver pun terdengar kencang ketika pada pick keempat, New York Knicks disebutnya memilih remaja bernama Kristaps Porzingis. Luar biasanya bukan sambutan hangat yang didapatkan oleh dirinya, melainkan para fans dari New York Knicks memberikan cemoohan serta menunjukkan ketidaksenangannya ketika Phil Jackson, presiden Knicks kala itu, memilih Porzingis sebagai rekrutan awal mereka. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Phil Jackson. Mungkin dia pikir dia akan menjadi Pau Gasol berikutnya. Tapi kurasa tidak. Ini adalah hal terburuk yang pernah saya alami sebagai penggemar Knicks. Dia tidak memberikan banyak poin di Eropa. Lantas apa yang akan dilakukan di NBA? Ucap seorang fans yang bernama Mark Dentuno dalam sebuah wawancaranya. Seolah tak mempedulikan cemoohan tersebut, Kristaps Porzingis tetap berjalan dengan santai. Meskipun di belakangnya banyak orang yang mencemooh dirinya. Dan semenjak saat itu, Kristaps mulai berjanji untuk membuktikan bahwa banyak orang salah menilainya. Dan ia juga berusaha untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya, agar caciannya kelak bisa berubah menjadi sebuah pujian. Sebelum mengetahui bagaimana kiprah Porzingis di NBA, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui siapa itu Porzingis dan bagaimana perjuangannya agar dia bisa tampil di NBA. Yuk mari kita bahas. Kristaps Porzingis lahir di Liepaja, Latvia pada tanggal 2 Agustus tahun 1995. Ia sejak kecil tumbuh di lingkungan yang sudah mencintai olahraga basket. Ayahnya yang bernama Talis pernah berkompetisi secara semi-profesional sebelum memilih profesi lainnya, yaitu sebagai supir bus. Sedangkan ibunya Ingrida sebelumnya juga pernah tergabung dalam tim bola basket nasional wanita muda di Latvia. Selain itu, kedua kakaknya yang bernama Martins dan Janis juga merupakan pemain basket yang cukup baik di negara asalnya. Sebenarnya Kristaps Porzingis memiliki satu kakak lagi yang bernama Toms. Namun sayang sekali ia harus meninggal dunia ketika baru berumur 14 bulan. Porzingis mulai bermain bola basket sejak berumur 6 tahun dan sangat menggemari olahraga tersebut. Lalu ketika berumur 12 tahun, ia berhasil bergabung dengan BK Liepaja Laufas, klub paling terkenal yang berbasis di kota Liepaja. Serta pada saat ia berumur 15 tahun, seorang agen dari Latvia mengirim video Porzingis ke tim-tim di Spanyol dan Italia. Hasilnya pada tahun 2010, ia menarik minat dari Baloncesto Sevilla, tim basket profesional yang berlaga di Liga SCB Spanyol. Dengan ketertarikan ini, mereka memutuskan untuk mengontrak Kristaps Porzingis. Akan tetapi, ia diproyeksikan untuk bermain di tim junior terlebih dahulu. Selama masa awal-awalnya di sana, ia tampak sedikit mengalami kesulitan. Selain faktor bahasa yang masih sangat asing bagi Porzingis, ia juga sempat didiagnosis terkena anemia, yaitu kekurangan sel darah merah, yang menyebabkan dia sering merasa lelah, sesak napas, dan tidak mampu berolahraga secara maksimal. Namun ia tak menyerah begitu saja. Perlahan-lahan ia berhasil menyembuhkan penyakitnya dan mengatasi beberapa permasalahan yang ada. Berikutnya perjuangan Kristaps untuk bermain di tim utama setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun, yaitu pada tanggal 29 September tahun 2012. Meskipun pada saat itu, ia hanya bermain 1 menit saat timnya menghadapi Murcia. Lalu setelah pertandingan ini, ia lebih sering bermain membela tim junior dan hanya sesekali membela tim utama. Setelah musim pertamanya kurang maksimal, di musim keduanya ia tampil lebih baik. Bahkan ia mulai mendapatkan tempat di tim utama. Serta saat timnya Sevilla melawan Real Madrid, ia berhasil mencetak 20 poin. Meskipun timnya mengalami kekalahan, namun semenjak saat itu namanya mulai dikenal oleh para fans. Lalu hebatnya di akhir musim namanya berhasil masuk ke dalam susunan para pemain muda terbaik potensial di Liga Spanyol. Memasuki tahun 2014, ia sebenarnya sempat memutuskan untuk mengikuti draft NBA. Bahkan sejumlah klub termasuk Orlando Magic dan Oklahoma City Thunder berminat untuk merekrutnya. Namun secara tiba-tiba ia mengurungkan niatnya itu. Hal ini disebabkan karena ia merasa belum siap dan butuh bermain setahun lagi di Spanyol agar permainannya jauh lebih matang sehingga ia siap untuk menghadapi kerasnya kompetisi NBA. Pada musim 2014-2015,
penampilan Porzingis bisa dibilang lumayan meningkat. Bahkan di ajang Eropa, ia beberapa kali mencetak poin yang menentukan bagi timnya. Selain itu, ia juga berhasil mendapatkan penghargaan Eurocup Rising Star Award, serta namanya kembali masuk ke dalam daftar kumpulan tim muda potensial. Kemudian di tahun 2015, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti draft NBA dan berhasil terpilih oleh tim New York Knicks pada pick keempat. Meskipun ia sempat mendapatkan cemoohan dari para supporter seperti yang sudah diceritakan di awal video tadi, namun ia tidak menghiraukannya dan berusaha terus berjuang demi mematahkan prediksi semua orang. Selama musim rukinya, ia sudah menunjukkan bahwa perkiraan para supporter Knicks ternyata salah besar. Pada debutnya di NBA saja, ia berhasil mencetak 16 poin ketika timnya New York Knicks berhasil meraih kemenangan 122-97 atas Milwaukee Bucks. Tak hanya berhenti sampai di sana. Pada tanggal 21 November tahun 2015, ia berhasil mencetak 24 poin, 14 rebound, dan 7 block shot untuk memimpin Knicks meraih kemenangan 107-102 atas Houston Rockets. Selain itu, ia juga berhasil terpilih di ajang Rising Star Challenge, di mana ia dapat mengemas 30 poin untuk tim World. Selanjutnya, meskipun ia sempat mengalami cedera bahu dan absen hingga 7 pertandingan sisa musim tersebut, namun hal ini tampaknya tak mengurangi penampilan hebatnya. Selama musim perdananya, ia pun berhasil mencetak rata-rata 14,3 poin, 7,3 rebound, 1,3 assist, dan 1,9 blok per game. Bahkan tak hanya itu, dirinya juga berhasil berada di posisi kedua di belakang Karl Anthony Towns yang memenangi kategori penghargaan Rookie of the Year. Serta selain itu namanya juga berhasil masuk ke dalam NBA All-Rookie First Team. Berikutnya memasuki periode tahun 2016 hingga 2018. Pada periode inilah Kristaps Porzingis menjelma menjadi bintang baru New York Knicks. Bahkan beberapa fans yang dulu mencemooh dirinya, kini berbalik mencintainya. Salah satu penampilan hebatnya, yaitu ketika Porzingis berhasil mencetak 35 poin saat timnya mengalahkan Detroit Pistons dengan skor 105-102 di bulan November tahun 2016. Selain itu, pada tahun 2017, ia juga berhasil mengikuti Rising Star Challenge serta menjadi pemenang di ajang Skill Challenge yang diadakan selama pagelaran NBA All-Star Weekend. Pada awal musim 2017-2018, bahkan ia mampu memberikan performa yang sangat luar biasa, di mana ketika itu ia berhasil mencetak 300 poin dalam 10 pertandingan pembuka musim tersebut. Serta kehebatannya juga terus berlanjut, yang akhirnya bisa membuat dirinya terpilih di NBA All-Star Game untuk memperkuat tim timur yang dipimpin oleh LeBron James. Akan tetapi di balik kegemilangannya pada periode tersebut, ia terpaksa harus mengalami cedera ACL di lutut kirinya dalam pertandingan melawan Milwaukee Bucks, yang menyebabkan dirinya harus absen lama. Lalu pada tahun 2019, sebuah kejutan datang, bahwa ternyata Knicks dan Dallas Mavericks setuju untuk melakukan trade besar yang melibatkan 7 pemain, termasuk Porzingis. Padahal ketika itu dirinya masih dalam tahap pemulihan cedera ACL-nya. Selain Porzingis, Mavericks juga mendapatkan Trey Burke, Courtney Lee, dan Tim Hardaway Jr. Sedangkan sebagai gantinya, Knicks berhasil merekrut Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, dan DeAndre Jordan. Terkait pertukaran ini, General Manager Knicks Scott Perry akhirnya buka suara. Ia mengungkapkan dalam salah satu wawancaranya bahwa sebenarnya Porzingis lah yang menginginkan meninggalkan New York Knicks. Lalu kemudian di Dallas Mavericks, ia bergabung dengan Luka Doncic, pemain asal Eropa lainnya. Debut Kristaps bersama Mavericks terjadi pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, di mana ia berhasil membukukan 23 poin dalam kemenangan atas Washington Wizards. Setelah game ini, permainannya terus menanjak, bahkan ia tak jarang mencetak 30 poin lebih dalam satu pertandingan. Sedangkan untuk karirnya bersama tim nasional, ia sudah memperkuat timnas Latvia sejak usia dini, yaitu saat memperkuat tim nasional di bawah usia 18 tahun pada tahun 2013 yang lalu. Serta di tahun 2017, ia juga memperkuat timnas Latvia di ajang Eurobasket. Meskipun ketika itu dirinya gagal membawa timnya untuk menjadi juara, namun ia berhasil mencetak rata-rata 23,6 poin, 5,9 rebound, dan 1,9 blok per game. Selain itu, beberapa pihak juga sangat mengagumi bakat yang dimiliki oleh Porzingis. Bahkan tak jarang, ia juga dianggap sebagai penerus Dirk Nowitzki, pemain andalan dari Dallas Mavericks. Namun di balik perjalanan karirnya yang apik, pada bulan Maret tahun 2019 yang lalu, namanya sempat terseret dalam kasus penuduhan pemerkosaan kepada seorang wanita yang diklaim dilakukan oleh Porzingis di tahun 2018 silam. Wanita ini berujar bahwa ia baru berani membuka kasusnya setelah 1 tahun.
karena ia sempat dijanjikan diberikan uang tutup mulut sebesar 68.000 US dollar. Akan tetapi nyatanya hingga kini uang tersebut tak dibayarkan oleh Porzingis. Namun pihak pengacara dari Kristaps Porzingis membantah tuduhan tersebut. Lalu ia berujar bahwa sang wanita telah berkata bohong dan tidak berdasar. Serta sang pengacara menganggap wanita tersebut hanya ingin memeras kliennya. Ya, itulah video kami pada hari ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Serta jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa.